bisa. Halo semua, selamat datang di alur cerita film For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Ambulans yang dirilis pada tahun 2022. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana malam di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Kita akan diajak masuk ke sebuah rumah milik seorang prajurit tentara Amerika yang bernama William Sharp. Diketahui di sini Will tengah mengalami kesulitan ekonomi. Ia menelpon pihak asuransi pemerintah untuk memberikan dana pengobatan istrinya yang sedang mengalami sakit kanker. Namun meskipun ia adalah seorang tentara yang sudah mengabdi untuk negaranya, Will justru mendapatkan penolakan dengan beberapa alasan yang kurang masuk akal. Namun sebagai seorang suami yang tidak mau membuat istrinya kecewa, Will mengatakan jika mereka akan segera mendapatkan dana pengobatan tersebut dan mereka akan baik-baik saja. Ia juga berbohong kepada istrinya untuk pergi wawancara kerja, yang padahal ia tengah menelpon seseorang yang ia panggil dengan sebutan saudara. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan dua orang pekerja medis yang bernama Cam Thompson dan rekannya yang bernama Scar. Di pagi itu mereka mendapatkan tugas pergi ke suatu tempat di mana telah terjadi sebuah kecelakaan. Sesampainya di TKP, Cam bergegas berlari mendatangi korban di mana nampak seorang bocah tengah dalam kesakitan. Ia terjebak di dalam mobil karena insiden kecelakaan dan di sana para tim medis berusaha mengeluarkan bocah tersebut. Setelah berhasil dikeluarkan, mereka segera membawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih serius. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan kemana Will pergi. Di sebuah showroom mobil klasik mewah, nampak jika Will tengah menemui seseorang yang ia panggil saudara. Dia adalah Danny Shark, seorang perampok sukses dan telah menjalani bisnis gelapnya ini bertahun-tahun. Rupanya Will dulu adalah seorang anak jalanan yatim piatu yang kemudian diadopsi oleh keluarga Danny. Dan terungkap jika Will dulunya adalah perampok yang bekerja dengan Danny. Namun Will yang sudah berkeluarga memutuskan untuk tobat dan mengabdi menjadi seorang tentara. Namun rupanya menjadi orang yang baik tak selamanya mudah. Will justru tidak mendapatkan bantuan dari negara setelah kondisinya saat ini mengalami kesulitan. Will kemudian menuturkan kepada Danny jika istrinya tengah sakit kanker dan ia membutuhkan uang sebanyak $230.000. Danny kemudian mengatakan jika ia bisa saja memberikan uang lebih dari apa yang dibutuhkan Will saat ini. Dengan catatan Will harus kembali membantunya dalam sebuah aksi perampokan di bank yang berada di pusat kota. Bank tersebut diyakini menyimpan uang tunai sekitar $32 juta dan tim Danny telah siap dengan kendaraan dan senjata yang akan mereka gunakan untuk merampok. Semula Will menolak ajakan Danny, namun Danny kembali meyakinkan jika misi ini adalah untuk kesembuhan istrinya. Danny terus meyakinkan Will dan mengatasnamakan saudara untuk aksi yang brutal ini. Di sana Will yang sudah bingung harus kemana lagi mendapatkan uang, kemudian terpaksa ikut bergabung dalam misi perampokan tersebut. Scene kemudian beralih menunjukkan dua orang polisi yang bernama Zack dan satu rekannya yang bernama Mark. Di sana mereka tengah menceritakan seorang wanita yang tengah disukai oleh Zack. Wanita tersebut bernama Tim Kelson yang saat ini tengah bekerja di bank pusat kota. Zack mengatakan jika ia masih ragu untuk menyatakan perasaannya karena takut jika cintanya ditolak. Mark yang mendengar curhatan hati sahabatnya merasa ingin membantu. Ia pun memaksa Zack untuk menyatakan perasaannya secepat mungkin dan ia akan mengantarkannya ke bank di mana Tim bekerja. Sedangkan di mobil yang berbeda, Will dan komplotan perampok yang dipimpin oleh Danny tengah berada di pusat kota. Randazzo yang mengoperasikan kendaraan mengatakan jika mereka telah dekat dengan bank dan saatnya untuk bersiap-siap. Namun kedatangan komplotan perampok ini rupanya telah lama diselidiki oleh pasukan anti teror dan Sandra. Salah seorang di antara mereka juga menyamar dan melaporkan kepada atasan yang bernama Kapten Monroe. Di sana Kapten Monroe memerintahkan anak buahnya untuk menahan serangan dan menghindari pertumpahan darah di tengah kota.
Di lain sisi, dua polisi sejoli yaitu Zack dan juga Mark telah sampai di bank pusat kota di mana tim bekerja. Di sana Zack bergegas masuk ke dalam bank, namun rupanya pintu bank telah tertutup. Tak lama berselang seseorang membukakan pintu, di mana rupanya itu adalah Dani yang telah menyamar sebagai direktur bank. Zack mengatakan jika ia ingin menemui seseorang yang sekarang bekerja sebagai teller bank. Dani kemudian mempersilahkan Zack masuk dan terlihat keadaan bank yang sudah dalam penyanderaan. Di sana Zack yang masih belum curiga dengan PD mendatangi tim yang bekerja menjadi teller bank. Dan setelah berbalik arah, Dani yang sedari tadi di belakang telah menodongkan pistol ke arahnya. Mark yang menunggu Dani dari luar nampak gelisah kenapa temannya itu lama sekali, padahal hanya untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara di sisi lain, pasukan anti teror juga telah siap siaga menyerang, menunggu para perampok keluar dari bank. Di lain sisi, para perampok yang sudah mengumpulkan sejumlah uang menelpon Randazzo untuk menjemput mereka dari pintu samping. Namun hari apes bagi Randazzo, di mana mobilnya tersebut tiba-tiba mogok. Mark yang saat itu tidak jauh dari sana menghampiri Randazzo dan bertanya kenapa ia berhenti di tengah jalan. Randazzo kemudian mengatakan jika mobilnya tengah mogok. Mark yang baik kemudian membantu Randazzo dan singkatnya mobil tersebut kembali menyala. Namun tak lama kemudian Mark yang masih di sisi jalan melihat dari balik kaca jika temannya yaitu Zack tengah disandra oleh kawanan perampok. Dan inilah yang kemudian terjadi. Dani dan juga Will yang tengah menyandra Zack berhasil selamat dengan masuk ke dalam bank. Namun mereka terjebak di dalam basement karena jalan di depan mereka telah buntu. Pada saat itu Zack yang mendapatkan celah berusaha menyerang Dani dengan berusaha mengambil senjatanya. Namun Will yang sigap segera menembak Zack hingga ia pun kesakitan. Will kemudian mengajak Dani untuk keluar melalui pintu belakang. Namun apesnya para polisi telah berada di sana dan mereka saat ini tengah terkepung. Dan untuk sementara waktu mereka kembali masuk ke dalam bank. Di saat yang sama tim medis yaitu Cam dan juga Scar mendengar suara tembakan dari senjata otomatis segera bergerak ke sumber suara. Sementara para polisi yang telah berhasil melumpuhkan para rekan Dani tengah bergerak memasuki bank. Ditambah lagi dari luar para pasukan polisi dan juga sniper telah di atas gedung bersiap dalam formasi penuh. Zack yang tadi tertembak oleh Will berteriak meminta tolong dan terlihat ia sudah mengalami pendarahan yang sangat banyak. Di lain sisi, dua perampok sejoli terus melakukan perlawanan dengan menembaki para polisi yang tengah mengejar mereka. Mark yang nekat masuk ke dalam gedung menemukan rekannya yang sedang sekarat. Ia pun segera memanggil petugas medis untuk segera memberikan bantuan. Cam dan juga Scott yang menerima laporan tersebut segera ke basement untuk menolong Zack karena terkena tembakan di beberapa tempat. Zack harus segera dibawa ke rumah sakit. Mereka pun segera bergegas membawa Zack menggunakan mobil ambulan. Di dalam mobil, Cam terus memberikan pertolongan lanjutan kepada Zack. Namun saat yang mengemudikan mobil tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan laju kendaraan. Rupanya di depan mereka terdapat Dani dan juga Will yang menemukan tumpangan untuk keluar. Saat dipaksa untuk keluar dan sekarang mobil ambulan tersebut sepenuhnya dalam bajakan mereka. Namun sebelum keluar, para polisi yang tiba langsung menghentikan laju ambulan. Mereka rupanya masih belum mengenali wajah Will yang saat itu berpura-pura sebagai seorang petugas medis. Begitupun dengan Cam, ia diancam oleh Danny sehingga penyamaran mereka tidak diketahui oleh polisi. Tak lama kemudian, Mark yang tengah berjaga menemukan Zack yang sudah terluka. Di sana Scar mengatakan jika ia dipaksa untuk keluar oleh Dani dan sekarang ambulan sudah dibaca oleh mereka. Mendengar hal itu, Mark sangat terkejut. Ia pun segera memberitahu rekan-rekannya. Dan heli patroli yang mendapat laporan segera bergerak untuk melacak kemana ambulan itu pergi. Namun sayangnya nih guys, alat GPS di mobil ambulan tersebut telah dibuang oleh Will di tengah jalan, sehingga membuat para polisi yang berpatroli kebingungan. Saat mereka bersembunyi dari pantauan helikopter polisi, Cam tiba-tiba memberikan perlawanan dan mencoba melepaskan diri.
Namun rupanya usaha tersebut sia-sia karena Dani terlebih dahulu menodongkan senjatanya. Di waktu yang sama Zack tiba-tiba merintih kesakitan karena sebuah serangan jantung. Cam kemudian mau tak mau kembali ke dalam mobil dan segera menolong Zack. Di TKP perampokan, nampak Kapten Monroe telah datang. Di sana ia berjanji kepada Mark untuk membawa Zack dalam keadaan selamat karena ia dan timnya adalah yang terbaik. Tak berselang lama kemudian anak buah Kapten Monroe mendapatkan laporan jika tim patroli menemukan ambulan yang dibajak tengah berada di pusat kota dan sekarang menuju ke arah selatan. Mendengar hal itu, Kapten Monroe segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Film kemudian beralih kepada seorang FBI yang bernama Agent Clark. Dia adalah agen khusus yang membawai bank federal di Los Angeles. Teleponnya berdering dan sebuah pesan singkat memberitahu jika telah terjadi perampokan. Kembali kepada Kapten Monroe dan pasukannya, tim taktis telah datang dari markas pusat untuk membantu misi ini. Selain itu mereka juga dibantu oleh Letnan Zaga yang bertugas untuk mengawasi pergerakan perampok dengan memonitori seluruh jalanan kota. Kapten Monroe juga memerintahkan kepada tim cyber di markas pusat untuk meretas seluruh alat komunikasi yang digunakan oleh tersangka. Dengan bantuan satelit dan juga teknologi yang canggih, membuat para polisi begitu mudah mencegat jalan yang akan dilalui oleh para perampok. Dani yang mengetahui jika para polisi begitu mudah menemukan mereka nampak panik. Ia pun segera menyuruh Will untuk tancap gas dan aksi kejar-kejaran di dalam kota pun terjadi. Setelah berjibaku, akhirnya para perampok ini berhasil lolos dari kepungan. Namun walaupun begitu, helikopter patroli masih terus mengawasi mereka. Di lain sisi, Dani yang merasa terpojok kemudian menelpon seseorang untuk minta bantuan. Rupanya dia adalah ayah angkat Dani yang juga seorang bandar mafia besar. Dani meminta Papi untuk menyiapkan berapa mobil ambulan yang serupa untuk mengelabui para polisi. Jika rencana ini berhasil, uang sebanyak 8 juta dolar akan diberikan kepada Papi. Dan mereka sepakat untuk bertemu di bawah jembatan flyover, dan yang akan menjalankan tugas ini adalah putra kandungnya yang bernama Roberto. Dani juga memiliki rencana tambahan. Ia kembali menelpon pegawainya yang bernama Castro yang saat ini tengah bekerja di garasi pribadinya. Ia meminta untuk bertemu di bawah jembatan dengan membawa alat penyemprot dan juga cat biru. Di saat yang sama, Agent Clark yang tengah membantu para polisi mengejar tersangka mendapatkan kiriman data pribadi tersangka dari rekaman CCTV. Setelah diperiksa, Agent Clark sontak terkejut karena rupanya Dani ini adalah teman dekatnya sewaktu di bangku kuliah. Di waktu yang sama, Roberto dan anak buahnya tengah memasang senjata berat di sebuah mobil. Setelah siap, Papi kemudian menyuruh Roberto untuk berangkat ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Sementara di sisi lain, Kapten Monroe berhasil menghubungi Dani menggunakan cara peretasan. Di sana Kapten Monroe meminta Dani melepaskan Zack dan juga Cam. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh Dani. Ia mengatakan jika singkirkan dulu anak buahnya, baru ia akan melepaskan Sandra. Terjadi ketegangan di mana Mark yang juga melakukan pengejaran memacu mobilnya dan hampir saja menabrak ambulan tersebut dari belakang. Namun Kapten Monroe menyuruh pasukannya untuk mundur setelah Dani mengancam untuk menembak Cam. Para polisi pun melaksanakan perintah atasannya dan mereka pun menurunkan intensitas pengejaran. Di waktu yang sama, Agent Mark yang sudah sampai meminta kepada Kapten Monroe untuk bergabung dalam misi pengejaran ini. Agent Mark juga menjelaskan betapa bahayanya orang ini dan ia juga memberitahu betapa sadisnya ayah Dani yang dulu menjadi seorang perampok di tahun 90-an. Mendengar banyak informasi, Kapten Monroe pun memutuskan untuk mengajak Agent Mark dalam misi ini. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan saat Agent Mark yang telah berada satu mobil dengan Kapten Monroe dan juga Letnan Zaga. Di sana Mark mengatakan jika Dani dulu adalah teman satu kampus di Maryland dengan mengambil jurusan kriminologi. Namun ia hanya kuliah 2 semester, yang mana itu adalah perintah ayah Dani untuk mengetahui bagaimana taktik dan strategi polisi. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan di dalam ambulan di mana Zack mengalami pendarahan yang sangat hebat. Cam mengatakan jika mereka harus segera melakukan pembedahan untuk mengeluarkan proyektil peluru di tubuhnya. Ia pun menghubungi teman-temannya untuk membantu melakukan operasi ini karena ia sendiri bukanlah tim ahli bedah. Ia juga meminta bantuan kepada Will yang memiliki pengalaman sebagai tim medis di Satuan Militer Tempur Afghanistan. Oh, in the skin. And take the
scissors. Listen, you know you. Sempat terjadi ketegangan karena komunikasi mereka yang terputus. Namun pada akhirnya Cam dan juga Will dapat menyelamatkan Dani dan mengeluarkan proyektil peluru di perutnya. Melihat perjuangan sesama medis, Will nampak simpatis. Ia pun berjanji kepada Cam untuk membebaskan mereka berdua ketika nanti mendapatkan kesempatan. Di waktu yang sama, Roberto yang menerima telepon dari Dani telah siap untuk menuju ke lokasi yang telah mereka sepakati. Kapten Monroe yang khawatir dengan keselamatan Zack kemudian bertanya kepada dokter bedah yang tadi dihubungi oleh Cam. Di sana dokter tersebut mengatakan jika komunikasi mereka terputus saat limpa Zack pecah, dan dengan limpa yang pecah kemungkinan besar Zack telah tewas. Mendengar jika operasi tersebut gagal membuat Monroe sangat marah. Ia pun mengerahkan pasukannya dengan kekuatan penuh untuk menghabisi para tersangka. Pasukan cepat tanggap yang menerima info tersebut segera mengambil posisinya masing-masing. Tim sniper juga telah siap siaga di menara. Pasukan penyerbu yang di bawah juga telah dikonfirmasi dengan perintah tersebut dan mereka telah siap untuk menyerang. Lagi-lagi Dani berhasil kabur. Dengan nada marah, Dani mengatakan jika Monroe telah melakukan sebuah kesalahan besar. Ia kemudian memberikan alat komunikasi tersebut kepada Cam dan Dani akan segera menembaknya. Will kemudian melarang Dani untuk membunuh Cam. Ia pun berupaya menggagalkan aksi Dani dengan menginjak rem sehingga Dani terpental ke belakang. Will berhasil menenangkan Dani. Mereka pun segera menuju ke titik di mana Roberto dan anak buahnya menunggu. Tak lama berselang, Will menerima panggilan video dari istrinya. Ia menanyakan bagaimana wawancaranya hari ini. Will kemudian dengan terpaksa mengatakan jika ia lulus diterima bekerja, yang padahal ia sendiri sedang menghadapi sebuah masalah yang begitu besar. Scene kemudian menunjukkan di mana titik lokasi yang telah dijanjikan oleh Roberto dan anak buahnya. Terlihat beberapa ambulan telah disiapkan lengkap dengan cat hijau yang dibawa oleh Castro. Namun mereka yang terus dibuntuti oleh helikopter mendapatkan masalah. Baku tembak dan kejar-kejaran pun kembali terjadi. Lagi-lagi nih guys, Dani dan Will berhasil meloloskan diri. Mereka juga telah tiba di lokasi di mana Monroe dan anak buahnya berada. Dani kemudian menyuruh Castro mengecat mobil ambulan yang ia kendarai, sedangkan Roberto dan yang lainnya akan berpencar menggunakan mobil ambulan yang sudah dipasangi peledak C4. Sebetulnya Dani telah memberikan uang yang dibutuhkan oleh Will dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Namun Will mengatakan jika apapun yang terjadi ia tidak akan meninggalkan Dani karena ia adalah saudaranya. Mendengar hal itu, mereka pun kembali beraksi. Monroe dan anak buahnya sangat terkejut setelah melihat 3 mobil ambulan keluar dari bawah jembatan. Monroe semakin marah dan menyuruh pasukannya untuk mengejar satu persatu ambulan tersebut. Dalam aksi tersebut mereka menggunakan peledak dan senjata mesin otomatis yang sudah dipasang dengan menggunakan robot, berhasil melukai banyak pasukan polisi. Bahkan nih guys, Kapten Monroe juga tertembak di bagian dada dan membuatnya tewas. Namun sayangnya Monroe yang menjadi otak dalam penyerangan ini ketahuan. Ia kemudian dikejar oleh Mark. Mereka saling bergulat dan tak sengaja Mark membunuh Monroe dengan pistolnya. Singkat cerita, Dani dan juga Will telah tiba di tempat persembunyian Papi. Di sana Dani langsung menyerahkan uang 8 juta dolar seperti yang sudah mereka janjikan. Namun Papi mengatakan jika urusan ini menjadi dendam pribadi lantaran anaknya tewas ditembak oleh polisi. Papi mengatakan jika mereka akan balas dendam dengan para polisi. Maka dari itu Papi meminta menyerahkan 2 orang sandera yang berada di dalam mobil ambulan. Mendengar hal itu, Will jelas menolaknya. Ia mengatakan jika bagaimanapun caranya
nyatanya ia telah berjanji untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketegangan terjadi di mana baku tembak tidak terbendung setelah Papi menyuruh anak buahnya untuk menyerang Dani dan juga Will. Go left. Will yang hendak masuk ke dalam ambulan tak sengaja tertembak oleh Cam yang saat itu sangat panik dan menyangka jika Will adalah anak buah Papi. Dani pun segera memacu mobil dan menuju ke rumah sakit terdekat agar Will segera diselamatkan. Namun sayangnya aksi mereka diketahui oleh para polisi. Mereka terkepung dan sudah tidak memiliki jalan untuk kabur. Reset. Eyes on. Agent Clark yang sekarang memimpin operasi sebenarnya sudah merintahkan para polisi untuk menahan tembakan. Namun mereka juga tak punya banyak waktu karena Will telah dalam kondisi kritis. Jalan satu-satunya adalah membawa Will keluar dan segera ditangani lebih lanjut. Pintu ambulan terbuka dan inilah yang terjadi. Will yang melihat kematian saudaranya sangat terpukul. Ia pun sangat bersedih karena tidak bisa melindungi Danny. Zack segera ditangani oleh rumah sakit, sedangkan Cam segera diamankan oleh Agent Clark. Istri Will yang melihat suaminya berusaha untuk menolongnya, namun ia dicegah oleh para polisi yang sedang berjaga. Cam yang dari jauh kemudian mengusir para polisi dan berusaha untuk menyelamatkan Will. Polisi dengan sengaja tidak mau membantu Cam dan membiarkan Will mati saja. Cam semakin emosi. Ia mengatakan kepada Mark jika orang ini yang telah menolong sahabatmu, dan jika bukan karena orang ini, Zack tentu sudah tewas. Mendengar hal itu, Mark pun kemudian mau membantunya memapah ke dalam rumah sakit untuk segera ditangani para medis. Setelah menyelamatkan Will, Cam pun kemudian menemui istri Will. Di sana istri Will mengungkapkan permohonan maaf suaminya karena telah menyandramu tadi. Bergegas pergi, Cam mengatakan jika Will adalah orang baik dan ia telah menyelamatkan nyawaku. Namun siapa sangka tanpa sepengetahuan siapapun, Cam diam-diam memasukkan segepok uang yang kemudian ia berikan di kereta bayi milik istri Will. Singkat cerita, Clark kemudian menemui Zack yang saat itu sudah siuman. Di sana Clark menunjukkan dua buah foto kepada Zack dan bertanya siapa yang telah menembakmu. Zack kemudian menunjuk foto Will dan mengatakan jika orang inilah yang telah menyelamatkan nyawaku. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najwa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living me these dreams when I think of you and me.